Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kita terus senantiasa bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hari ini dan hari-hari berikutnya. Terus bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, karena tidaklah seorang itu bersyukur kepada Allah kecuali jelas dia adalah orang-orang pilihan dan orang-orang yang diharapkan diberikan keberkahan oleh Allah Rabbul Alamin. Karena Allah Jalla Jalaluh menyebutkan, apalagi di zaman sekarang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pula menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya orang-orang yang bersyukur itu sangat sedikit sekali. Karena kebanyakan kita kufur dengan nikmat Allah Rabbul Alamin. Apalagi ketika nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh kita bandingkan dengan nikmat yang didapatkan oleh orang lain, maka kita akan merasa kurang, merasa bahwasanya Allah ini kayak tidak peduli kepada kita, dan bahkan kita akan menyalahkan Allah Jalla Jalaluh. Dan kita merasa nikmat ini tidak sebesar atau tidak diberikan cukup oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka ini adalah sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Maka sedikit sekali hamba-hamba kalian, yang hamba-hamba engkau ya Allah, yang bersyukur kepada engkau. Karena terkadang kita sering membandingkan nikmat yang ada pada diri kita dengan nikmat yang ada pada orang tersebut, yang padahal Allah Jalla Jalaluh tidaklah memberikan nikmat kepada kita kecuali itu pas, kecuali itu sesuai dengan kebutuhan kita. Seandainya kalau kita diberikan nikmat sebagaimana dengan orang yang lain diberikan nikmat oleh Allah, mungkin kita akan kufur kepada Allah Jalla Jalaluh, dan bukan tambah dekat dengan Allah, tapi tambah jauh kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka terus mensyukuri nikmat tersebut, kemudian tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan semua yang kita inginkan, walaupun tidak sesuai dengan yang kita minta, tapi itulah yang terbaik. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan diri kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu, semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Riyadus Shalihin, taman orang-orang yang soleh.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, jikalau kalian, atau sebutkan oleh para ulama, jikalau kalian melihat ada taman dari taman-taman surga, maka hendaknya lah kalian duduk di sana. Dan disebutkan taman dari taman-taman surga itu adalah majlis ilmu, majlis yang mengajarkan firman Allah Jalla Jalaluhu Al-Quran, kemudian yang mengajarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebutkan bahwasanya duduk di majlis ta'lim itu adalah amalan yang paling baik dari amalan-amalan setelah yang wajib. Gak ada yang membandingkannya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilmi. Tidak ada sesuatu yang setelah yang wajib yang lebih utama daripada duduk di majlis ta'lim. Lebih baik daripada dia sholat tengah malam 11 rakaat. Lebih baik dari amalan-amalan yang sunnah yang lainnya. Dia pernah berhaji, kemudian dia haji ulang lagi. Itu ada sunnah baginya. Itu tidak lebih baik daripada duduk di majlis ta'lim. Kenapa? Karena duduk di majlis ta'lim itu untuk mengokohkan ketaatan kita kepada Allah. Kita bisa mengetahui ini adalah amalan yang disyariatkan, ini adalah amalan yang disunnahkan, ini adalah amalan yang dilarang. Dan kita juga akan bisa menyempurnakan ibadah kita. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ada orang yang dia sholat, keluar dari sholatnya dia tidak dapat apa-apa. Ada yang sholat, keluar dari sholat cuma dapat separuh. Ada yang sholat, keluar dari sholat dia mendapatkan sempurna. Karena kenapa? Dia menyelesaikan rukunnya, dia tahu mana syaratnya, dia tahu mana wajibnya, dia tahu mana sunnahnya. Maka itu diantara keutamaan orang duduk di majlis ta'lim. Kemudian kita melanjutkan bab yang kemarin kita baca. Ada masih hadis-hadis yang belum selesai kita bacakan, yaitu bab yang ke-45, bab tentang ziyaratu ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talaba ziyaratahum wa du'a minhum wa ziyaratul mawadi'il fadilah, yaitu berziarah, mengunjungi orang yang dia memiliki keutamaan, kemudian duduk bersama mereka, berteman bersama mereka, kemudian mencintai mereka, meminta kepada mereka supaya kita dikunjungi, meminta doa dari mereka, kemudian mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, di antaranya beliau menyebutkan di hadis yang ke-363 dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala innama masalul jalisi salih wa jalisi su. Permisalan orang yang duduk bersama orang-orang yang soleh, kemudian orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang buruk, kahamilil miskina wa nafikhil kiri, yaitu kalau berteman dengan orang-orang soleh itu kayak seperti duduk atau berteman dengan orang penjual minyak wangi. Adapun kalau orang yang berteman dengan orang buruk, maka dia seperti berteman dengan pandai besi. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan pandai besi. Ada istilah saja, sekedar istilah saja. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka, maka kalau kita berteman dengan ahlul misk yang dia menjual minyak wangi, bisa jadi dia akan memberikan kita minyak wanginya. Wa imma an tabta'a minhu, atau mungkin engkau membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyiban, atau mungkin bisa mendapatkan wanginya. Kadang-kadang dioleskan ke tangan kita, disuruh nyoba, kita cium, kemudian kita usap ke baju kita, kita mendapatkan baunya. Walaupun kita nggak bisa beli, nggak ada duit kita. Berbeda dengan orang yang buruk, maka dia seolah-olah berteman dengan orang yang pandai besi. Mungkin bisa jadi kalau kita duduk dengan pandai besi, baju kita akan terbakar. Mungkin juga yang seminimalnya adalah kita mendapatkan bau dari besi atau dari asap ketika dia memandai atau memukul besi tersebut, menghilangkan karatnya. Maka di sini maksudnya adalah duduk bersama orang-orang soleh. Walaupun kita tidak sesoleh mereka, maka kita mendapatkan keutamaannya. Kemudian duduk bersama orang-orang yang dia ahlul maksiat, yang kita bukan duduk untuk menasihatin dia,
cuman sekarang nongkrong sama mereka, kemudian mereka menceritakan kemaksiatan tapi tetap duduk kita di sana, maka kita juga akan kena imbasnya dari apa yang mereka lakukan. Maka ini di antara keutamaan duduk bersama orang-orang yang soleh. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Maka disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba. Perempuan itu kalau dinikahi maka hendaknya dia melihat 4 sifatnya, kata Nabi SAW. Lima liha, yang pertama adalah lihat hartanya, wali hasabiha, lihat nasabnya, wali jamaliha, lihat kecantikannya, wali diniha, kemudian lihat agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Maka hendaknya kalian memperhatikan agamanya, karena kalau engkau mengambil orang yang bagus agamanya, kalian tidak akan merugi. Karena bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang soleha, kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Bukankah yang kita harapkan ketika kita memiliki anak-anak ini akan berbakti kepada kita, jemaah? Itu yang kita harapkan. Maka ketika kita kalau mencari pasangan itu betul-betul dicari, terutama cari agamanya. Karena kalau wanita itu bagus agamanya, jemaah, pertama dia tidak akan menuntut terlalu banyak dari kita. Karena dia tahu semua pekerjaan yang dia kerjakan itu mereka ingin cari ridho Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan mungkin dia adalah orang yang tidak pernah mengeluh dia. Walaupun berat. Pekerjaan rumah tangga itu berat sekali, jemaah. Dan mencari nafkah juga sebenarnya berat. Tapi kalau antum tukar kewajiban kita laki-laki disuruh di rumah, perempuan di luar, ya sama-sama nggak bisa kita kerjakan. Sama-sama karena sesuai porsinya. Sama-sama berat, jemaah. Sehingga dalam rumah tangga itu dibutuhkan ada pendidikan agama atau ilmu agama. Sehingga ketika kita kelelahan, kita bisa memahami bahwasanya ini adalah kewajiban dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak mengeluh. Contoh misalnya antum cari nafkah lah tiap hari. Ketika sudah dapat gajian, gaji itu kayaknya nggak pernah utuh sampai datangnya tanggal 1 berikutnya. Bahkan baru tanggal 5 sudah habis semuanya, nggak ada. Udah habis, udah bayar ini, bayar itu, udah mulai pusing antum. Udah mulai pusing gitu. Stres kita. Kalau kita nggak ada ilmu agama, maka kita akan mengeluh, bahkan akan dampaknya kepada anak istri kita. Tapi kalau memiliki agama beda. Maka kita akan mengatakan, dan kita mungkin telah mempelajari bagaimana keutamaan seorang bapak, orang tua yang memberikan anaknya makan, dia dijamin masuk surga. Maka kita akan mengelus dada kita, alhamdulillah ya Allah, ana bisa mencari makan untuk anak-anak. Walaupun saya lelah, tapi jaminannya adalah surga. Begitu juga dengan seorang istri. Kemudian disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu adalah, atau disebutkan oleh para ulama, madrasatul ula, dia adalah sekolah pertama di rumah. Kalau bapak-bapak biasanya sering keluar, kita sering keluar, jarang kita di rumah. Yang sering berada di rumah bersama anak-anak itu adalah istri kita. Maka kalau nyari orang yang baik, yang bagus agamanya, yang dia bisa mengajarkan kebaikan kepada anak kita, kita tidak akan pernah merugi. Gak akan rugi kita. Karena kadang-kadang kita sebagai seorang bapak itu duduk sama anak itu jarang sekali. Berangkat pagi, nanti pulangnya sudah malam. Ternyata anak masih tidur. Pagi pun kita berangkat, anak masih tidur. Balik malam juga anak masih tidur. Kita juga kecapean, gak bisa main-main sama mereka. Dan yang lainnya. Di hari libur pun, ya cuman mungkin 1 kali seminggu. Atau mungkin yang ada sip-sipannya di tempat kerja, mungkin 2 minggu dia kerja. Kemudian 2 minggu berikutnya, kadang ada aja pekerjaan yang kita kerjakan. Begitu juga yang lainnya. Nah, maka di sini kalau menikahi perempuan itu usahakan yang bagus agamanya. Ya dicari hartanya juga. Kalau dapat wanita yang kaya, ya setidaknya ada yang menspot kita dalam ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau nasabnya bagus, keturunannya bagus, kemudian dia banyak keturunan, ini juga utama. Karena ingat, ketika kita meninggal dunia tidak ada harta, tidak ada amalan yang paling luar biasa, dan tidak ada sedekah jariyah yang kita sisakan kecuali anak-anak yang soleh atau anak-anak yang soleha. Maka kalau punya anak itu jangan dibatasin 1 saja, jangan, karena kita nggak tahu siapa yang duluan mati nanti. Mungkin anak kita yang duluan mati, hanya nanti kita mati nggak ada
akhirnya jadi tabungan kita setelah meninggal dunia. Kemudian punya anak itu banyak-banyak jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudul walud. Nikahilah perempuan yang memiliki kasih sayang dan banyak anak dia. Karena kalau kita sudah tua, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dia akan mengurus kita dan aman. Beda kalau nggak punya anak, akhirnya kita nanti di pantai jompo, kita kesusahan, bahkan mungkin ya ada yang kita lihat sampai disiksa dia sama orang yang menjaganya dan seterusnya. Maka memiliki anak banyak itu diantara salah satu kebanggaan yang dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lihat cantiknya, karena kalau kita punya istri cantik itu menenangkan di rumah. Maka di sini juga isyarat bahwasanya perempuan ini harus cantik dia di rumah. Harus cantik, dia harus jaga penampilannya. Bahkan disebutkan di dalam kitab, ada kitab dari Dr. Ali Al-Hashimi, beliau menyebutkan di antara jati diri seorang muslimah itu adalah merawat dirinya. Seorang muslim juga merawat dirinya. Dia jaga kesehatannya, dia jaga badannya, dia jaga rambutnya, dia jaga kebersihan badannya, dia jaga kebersihan kulitnya. Sehingga atau dia jaga kebersihan pakaiannya. Sehingga ketika di dalam rumah tangga itu akan menjadi nyaman dan tenang. Kadang-kadang kalau ibu-ibu ini kalau di rumah itu ya yang dipakai daster sudah robek-robek ketiaknya. Bahkan ini pinggangnya sudah robek-robek udah kelihatan. Hanya kita yang jadi suaminya ya lama-lama bosan juga ngelihat seperti itu. Nggak ada yang beda. Suami juga seperti itu. Jangan sampai kita menuntut istri aja yang cantik, suami enggak. Biasanya suami itu kalau udah di rumah cuman pakai sarungan doang cuma. Sarungan doang, duduk santai. Dia nggak ngerawat dirinya. Bulu ketiaknya nggak pernah dicabut misalnya. Baunya kemana-mana. Giginya tidak pernah digosok. Itu yang mungkin membuat rumah tangga kita ini menjadi tidak harmonis. Maka di antara cara untuk membuat rumah tangga itu harmonis, tetap merawat diri, menjaga kesehatan kita dan seterusnya. Kemudian ke yang berikutnya di sini disebutkan bahwasanya carilah yang bagus agamanya, karena itu yang akan membuat rumah tangga menjadi bagus, kemudian agama kita terjaga, keluarga pun terjaga. Nah, berkaitan dengan temanya atau judulnya bahwasanya mencari orang-orang yang soleh, yang soleha, itu akan membuat kita untung dan tidak membuat kita rugi. Kemudian yang berikutnya disebutkan dari Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada malaikat Jibril, "Ma yamna'aka an tazuruna aktsara mimma tazuruna?" Wahai malaikat Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mencegah engkau untuk mengunjungi kami, wahai malaikat Jibril? Kunjungin kami sering-sering, kata Nabi SAW. Nabi SAW berharap malaikat Jibril itu sering-sering ngunjungin beliau. Karena kita tahu tidaklah malaikat Jibril itu sering datang kepada Nabi SAW kecuali menyampaikan, oh ini loh kebaikan. Oh ini loh nggak boleh dilakukan. Berarti kalau diperintahkan kita minum khamar nggak boleh, haramnya hukum. Berarti itu adalah kebaikan bagi kita. Dan Nabi SAW mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, maka kenapa engkau tidak mengunjungi kami sering-sering? Di sini juga isyarat kalau ada memang orang yang memiliki keberkahan, dia soleh, dia soleha, kita punya teman baik, maka katakan kepada dia, kunjungin kita, datang ke rumah. Karena tidaklah mereka datang ke rumah itu kecuali pasti kebaikan yang dibawa. Dia datang kemudian ketika kita berbicara pasti ada nyinggung-nyinggung akhirat di sana. Nyinggung akhirat, mengingatkan kita dan seterusnya. Maka boleh kita meminta orang soleh itu datang untuk ke rumah kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang berikutnya, beliau mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyan. Maka janganlah kalian berteman kecuali bersama orang-orang yang mukmin. Jangan bersama orang-orang yang fasik, jangan bersama orang-orang yang melakukan perbuatan haram. Karena dikhawatirkan lambat laun kita akan tertarik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalilu. Seorang ini tergantung dengan agama saudaranya. Maka kalau nyari teman itu, nyarilah teman yang bagus. Maka antum lihat kalau ada orang ahli politik, kita kumpul dengan ahli politik, jadi ahli politik juga antum. Udah dikuasain semua politik. Kalau antum duduk dengan orang yang suka bertani, dapat ilmu bertani juga antum.
Bahkan kepengen antum, oh nanti ana jadi petani saja sudah. Antum duduk dengan pembisnis, antum juga akan jadi pembisnis. Maka Nabi SAW mengatakan, as-sahibu sahib, teman itu menarik dia. Teman itu semisal dengan agama temannya yang lainnya. Maka harus kita cari teman yang bagus, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, janganlah yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena kalau orang-orang yang bertakwa yang memakan makanan kita, kita akan mendapatkan keberkahan. Kok bisa Ustaz? Karena orang-orang bertakwa ketika dia diberikan makanan, maka dia disyariatkan oleh Nabi SAW untuk mendoakan orang yang memberikan makanan kepada dia. Mungkin dia mengatakan, Allahumma at'im man at'amani, ya Allah, berikanlah si fulan yang memberikan aku makan, berikanlah dia makanan ya Allah. Pada hari yang tidak ada makanan kecuali dari Engkau ya Allah. Allahumma aski man asqani, ya Allah, berikanlah si fulan itu minuman sebagaimana dia memberikan aku minuman pada hari yang tidak ada minuman pada waktu tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah engkau kalau membuat acara itu tidak mengundang orang-orang yang bertakwa. Undang mereka yang bertakwa. Undang orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendoakan kita kebaikan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mengundang selain dari mereka. Silakan. Walaupun dia mungkin orang fasik, ketika kita undang kemudian dia bisa berubah sedikit, bisa tercegah perbuatan fasiknya, maka ini juga boleh. Cuman Nabi mengajarkan, janganlah kalian dia mengundang kecuali orang-orang yang bertakwa, karena ada keberkahan di sana. Kemudian kita kembali tadi tentang masalah hadis Jibril. Maka malaikat Jibril pun Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan ayatnya, wa ma nunazzalu illa bi amri rabbina, maka tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Maka yang mana di antara di depan kami, miliknya adalah di depan kami, di belakang kami, dan di antara keduanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma nunazzalu illa bi amri rabbina. Tidaklah malaikat itu turun kecuali Allah yang memerintahkannya. Berarti kita nggak bisa nyuruh malaikat turun jemaah, nggak bisa. Apalagi kalau ngajak dia ngobrol, kalau Allah itu nggak mengizinkan. Ada orang sekarang luar biasa dia. Malaikat lagi lewat, dia dipanggil, stop. Kalau nggak mau saya akan cegah dia, bahkan mau dipukul malaikat tersebut jemaah. Kita nggak seperti Nabi Musa alaihissalam, yang dia pernah memukul malaikat sampai keluar matanya malaikat tersebut, dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya ada kisah yang disebutkan oleh para ulama. Sedangkan yang sekarang dia mengaku ketemu dengan malaikat maut, ketemu dengan malaikat neraka. Padahal tidaklah kita bisa berinteraksi dengan para malaikat itu kecuali dari perintah dari Allah tabaraka wa taala. Bahkan luar biasanya jadi penjaga gawang neraka dia jemaah. Mau main bola kayaknya di neraka jemaah. Biarin sudah. Mau jadi penjaga gawangnya, yang lainnya lah terserah. 6 jemaah. Maka di sini ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya malaikat itu tidak turun menemui seseorang kecuali Allah tabaraka wa taala memerintahkannya. Dan itu sudah selesai jemaah. Karena malaikat Jibril turun itu menyampaikan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Sedangkan ketika Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia, sudah tidak ada malaikat Jibril lagi turun ke bumi. Dan itu yang kita sebutkan ketika Abu Bakar kemudian Umar mengunjungi Ummu Aiman. Tiba-tiba setelah di depannya Ummu Aiman menangis, dia menangis. Akhirnya Abu Bakar dan Umar mengatakan, kenapa engkau menangis wahai Ummu Aiman? Bukankah itu lebih baik bagi Nabi SAW di sisi Allah Jalla Jalaluhu? Ummu Aiman mengatakan, iya, aku tidak mengingkari hal tersebut. Benar bahwasanya meninggalnya Nabi SAW, beliau berada di sisi Allah itu lebih utama. Cuman yang membuat aku menangis adalah sekarang wahyu itu nggak bisa turun lagi. Nggak ada yang ngingetin kita kebaikan, nggak ada yang menegur kita kalau kita salah. Maka setelah meninggalnya Nabi SAW, udah wahyu itu tidak
tidak ada turun lagi. Maka itu adalah hadis yang sahih dibawakan oleh Imam An-Nawawi dan ada di Riyadhus Shalihin. Maka itu yang kita imani. Tiba-tiba ada orang yang datang yang lebih hebat daripada Imam Nawawi, yang lebih hebat dari ulama yang lainnya. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ar-rajul ala dini khalilihi, seorang itu di atas agama saudaranya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya seorang itu melihat dengan siapa dia berteman. Maka beliau mengatakan yan bagi alal muslim ikhtiyarul asdiqai wal intiqaihim, maka seyogyanya seharusnya bagi seorang muslim itu nyari teman itu adalah teman-teman yang bagus akhlaknya, kemudian yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Beliau mengatakan seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Sebagaimana dari judul tadi, kita berteman dengan orang soleh, mencintai mereka, duduk bersama mereka. Ternyata kelak pada hari kiamat kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, janganlah engkau mencintai kecuali orang-orang yang soleh. Karena engkau akan dibangkitkan bersama dia. Engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Maka suatu ketika datanglah ke seorang bersama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulu ayuhibbul qaum wa lamma yalhaqu bihim qala al-mar'u ma'amman ahab. Menceritakan tentang seorang yang dia mencintai orang-orang soleh. Padahal dia tidak pernah tahu orang-orang itu, nggak pernah ketemu dia dengan orang soleh. Tapi dia senang. Ketika mendengar ceramahnya dia senang dengan orang tersebut. Ketika mendapatkan hadisnya dia senang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia bersama orang yang dicintai. Suatu ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka beliau mengatakan anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Badui yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya. Dia mengatakan seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Dan memang orang-orang Arab Badui ini kalau nanya ini luar biasa. Pertanyaannya ngeri-ngeri jemaah. Yang gak terpintas atau terpikirkan oleh sahabat-sahabat yang duduk bersama Nabi SAW. Kadang para sahabat ini enggan, dia khawatir dia atau malu dia bertanya kepada Nabi SAW. Maka yang ditunggu-tunggu itu kalau orang Arab Badui sudah datang itu Masya Allah, banyak faedah yang didapatkan. Maka orang Arab Badui ini mengatakan, kapan hari kiamat ya Rasulullah SAW? Apa kata Nabi SAW? Ma'adatta laha. Apa yang kau siapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat? Kenapa engkau datang tiba-tiba nanya kiamat itu kapan datangnya? Maka laki-laki tersebut mengatakan, hubbullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Yang aku siapkan untuk menghadiri atau untuk bertemu dengan hari kiamat, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Tapi ingat, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini butuh bukti. Jangan sampai ada orang saya cinta tapi nggak ada buktinya. Maka itu adalah cinta palsu. Maka kita kalau cinta sama istri kita, gimana cara kita jemaah? Antum kalau dikatakan, bang, abang cinta kah sama ana bang? Maka kita mengatakan iya. Buktinya apa? Kadang-kadang semua yang diinginkan kita berikan. Bahkan kalau dia nelpon antum lagi di masjid misalnya, kemudian ditelepon antum, bang nanti belikan ada sate di dekat masjid Poka sana bang. Kalau pulang, antum kadang-kadang kalau nggak ada duit minjem dulu sama teman demi untuk membelikan istri sate, dan itu tanda cinta kita kepada istri kita ya jemaah. Baru istri kita akan senang. Allah seperti itu jemaah. Kita mengatakan cinta kepada Allah harus dibuktikan, bukan sekedar omong-omongan saya cinta kepada Allah. Kalau omong-omongan semua kita bisa jemaah. Tapi ingat kata Imam Syafi'i, keimanan itu adalah dilafatkan dengan lisan, kemudian dimantapkan dengan hati, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Harus ada buktinya.
Sehingga ketika orang Arab Baduin mengatakan saya cinta kepada Allah ya Rasulullah, dia menghadirkan solatnya dijaga, yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram. Maka pernah ada seorang Arab Badui juga pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut engkau ya Rasulullah, idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai' a'adkhulul jannah ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau ya Rasulullah, aku mendirikan salat, kemudian aku berpuasa ya Rasulullah, kemudian aku menghalalkan yang halal, aku mengharamkan yang haram, bagaimana menurut engkau, apakah aku masuk surga? Kata Nabi SAW mengatakan, iya, engkau masuk surga, karena dia membuktikan cintanya kepada Allah. Kemudian cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga butuh kita buktikan. Karena banyak orang mengatakan saya cinta kepada Nabi SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Dia cinta kepada Nabi SAW. Tapi ternyata banyak larangan Nabi dikerjakan, diperintahkan mengerjakan ini. Kadang-kadang dicela, anggap sedikitlah contohnya. Kayak seperti jenggot misalnya. Kadang-kadang ada orang masalah jenggot, dibilang nanti yang berjenggot tuh seperti kambing lah, dan yang lainnya lah, untuk mengejek. Padahal di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya cinta sama Nabi. Ternyata identitas yang ada pada Nabi, ciri-ciri yang ada pada Nabi itu dicela sama mereka. Hati-hati, berarti cinta kita ini tidak benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dianjurkan kita untuk banyak berselawat di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan nunggu sekali setahun. Kadang ada orang mengatakan saya cinta kepada Nabi, tapi dibuktikan sekali setahun. Berarti cintanya cuma sekali setahun. Coba antum nanti kalau cinta sama istri antum, kasihkan pas hari pernikahan antum saja. Kayaknya cuma istimewa sana saja. Selebihnya itu kayaknya sakit hati tiap hari. Nah, tapi kita harus buktikan tiap hari, bawakan dia apa yang dia inginkan, berikan dia makanan yang enak berpuluh-puluh tahun, maka rumah tangga itu akan menjadi bagus, dan itu adalah cinta yang sejati. Bahkan disebutkan oleh pepatah Arab mereka mengatakan dari tukang syair, mereka mengatakan lau kunta hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbul muti. Seandainya cintamu kepada seseorang itu benar, kamu akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai kepada orang yang dicintai, pasti dia akan taat. Di antaranya contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika dikabarkan oleh Nabi SAW, oh ini loh, ini ada yang terjadi, ini sesuatu yang terjadi. Apa kata Abu Bakar? Iya ya Rasulullah. Enggak didustakan, pokoknya mau dia perkara gaib lah, mau dia perkara apalah, Abu Bakar mengatakan iya ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, tanpa ada ragu. Kalau kita kan enggak. Macam lah alasan kita. Mengatakan oh nanti ini, dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setelah orang atau Arab Badui ini mengatakan yang aku siapkan adalah cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kemudian yang berikutnya disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaqa bihim. Bagaimana menurutmu terhadap seorang laki-laki yang cinta kepada seseorang tapi dia tidak pernah ketemu dengan orang tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan engkau kelak dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Dan ini juga isyarat kepada kita yang kita mencintai Nabi dan kita tidak pernah ketemu. Maka dengan cintanya kita kepada Nabi, kita akan dibangkitkan atau disandingkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terus cintai Nabi, terus cintai Abu Bakar, Umar, Utsman, yaitu Khulafaur Rasyidin, kemudian para sahabat yang lainnya. Kemudian yang berikutnya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan an-nasu mi'adin an-nasu ma'adin kama'adidz zahabi wal fiddah. Perempuan itu seperti barang tambang, kata Nabi SAW. Yang dia seperti barang tambang yang terbuat dari emas, kemudian terbuat dari perak.
Maka manusia itu ada yang dia sangat berharga sekali, ada yang biasa-biasa. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik kalian ketika kalian pada zaman jahiliyah, kemudian dia masuk Islam, dia adalah orang yang terbaik juga kalau dia faham agama. Wa arwahu junudun mujjanada fama ta'arafa minhum ittalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kemudian beliau menyebutkan tentang permasalahan bahwasanya 6 kebaikan dan seterusnya. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya manusia itu adalah barang tambang yang sangat berharga yang perlu dijaga, kemudian seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah hadisnya agak panjang. Di sini kisah tentang Uwais Al-Qarni, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana ketaatan Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Kemudian dia pernah terkena dengan penyakit kulit, kemudian disembuhkan oleh Allah, cuman dia minta sebesar logam di daerah perutnya itu jangan dihilangkan. Biarkan jadi tandanya dia supaya senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nanti kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doanya. Mintalah doanya. Kemudian setelah setelah meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian suatu hari Uwais Al-Qarni ini datang untuk mengerjakan haji, dan didengarlah oleh Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Uwais Al-Qarni ini akan datang ke Madinah, akan datang ke Mekah untuk menyelesaikan ibadah haji di sana. Maka Umar radhiyallahu taala anhu pun menemuinya, kemudian meminta doanya. Ini berarti boleh kita minta doa orang-orang yang soleh. Bahkan dalam hadis yang lainnya, Umar pernah minta izin pergi umroh. Disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, istadzantu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Aku pernah minta izin kepada Nabi SAW untuk berangkat umroh, kata Umar. Fa'adzina li. Kemudian Nabi SAW mengizinkan aku. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Umar, atau la tansana ya ukhayya min du'aika. Wahai Umar, nanti kalau engkau pergi umroh, jangan lupakan kita di dalam doamu. Ini dibolehkan. Kalau ada orang-orang pergi mau ibadah, misalnya umroh, ibadah mau haji, boleh kita mengatakan, doakan ana ya nanti di sana. Boleh. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kita ketahui bahwasanya Nabi itu lebih mulia daripada Umar. Tapi ketika ada orang yang soleh, kemudian dia berangkat melakukan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, boleh kita untuk meminta doanya. Minta doa itu nggak jadi masalah. Terutama orang-orang yang memang memberikan keberkahan kepada kita, diantaranya adalah orang tua. Perbanyak minta doa. Karena di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Jalla Jalaluh dan pasti akan dikabulkan. Di antaranya doaul walid ila waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Selagi orang tua kita masih ada, terus berdoa. Kemudian kita sebagai orang tua juga doakan anak kita. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini adalah disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba raqiban wa masyian fayusalli fihi raq'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada kesempatan biasanya beliau pergi berziarah ke Masjid Quba. Nah, ini diantara disebutkan tadi di judulnya itu, yaitu ziyaratu mawadi'il al-fadilah, yaitu mengunjungi tempat-tempat yang memang memiliki keutamaan. Yang maksudnya memiliki keutamaan yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan anggapan orang. Tuh di pojok-pojok ada masjid di Poka itu, kalau kita naruh sesajen di sana dikabulkan doa kita. Bukan itu maksudnya, bukan. Tapi yang Nabi kabarkan, diantaranya mana? Masjid Quba. Masjid Quba. Maka di antara rangkaian kalau kita pergi umroh itu, pasti travel itu akan ngajak kita ke Masjid Quba. Karena ini di antara keutamaannya apa? Disebutkan sholat 2 rakaat di Masjid Quba sama seperti pahala umroh.
belum umroh kita sudah dapat umroh pertama, nanti ngerjakan umroh kita dapat umroh, pahala umroh yang kedua jemaah. Kemudian keutamaan masjid yang lainnya, mengunjungi Raudhah karena yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau sholat di sana, kemudian ke kuburan yang lainnya dan seterusnya. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau. Boleh dia menggunakan kendaraan atau dia berjalan kaki, dia datang ke sana. Kemudian disebutkan beliau menyebutkan di sini bahwasanya istibabu ziyarati Masjidil Quba wa qad warada fi fadlihi anna ziyaratahu ka umratin. Ini yang kita sebutkan tadi, bahwasanya berziarah ke Masjid Quba itu kemudian dia sholat di sana sama pahalanya atau keutamaannya seperti orang yang umrah. Wallahu taala alam shawab. Ini yang dapat Anda sampaikan dari hadis-hadis tentang permasalahan bab berziarah kepada orang yang baik, duduk di majelisnya, berteman dengan mereka, mencintai mereka, minta supaya dikunjungin, kemudian juga minta doanya, kemudian juga mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Nah, sebelum kita cukupkan mungkin ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, ini terkait dengan tadi bahwa berkumpul dengan orang soleh kan mungkin batasannya sudah jelas ya. Tapi yang kemudian saya cerita dulu Ustaz bahwa background saya kebetulan pengacara. Dan kompleksitas lingkungan pengacara ini luar biasa. Bahkan kami juga berkumpul dengan orang-orang ya seperti politisi, orang-orang yang juga mungkin banyak bermasalah dengan hukum. Saat ini ketika saya bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, saya memilih untuk cukup bergaul jika itu kemudian membawa kebaikan dalam hal nafkah bagi saya, namun diam jika diajak terkait dengan hal-hal yang katakanlah negatif. Maksud saya pilihan saya tersebut untuk diam ketika diajak dan tidak mengikuti dan hanya ikut arus dalam pergaulan tersebut, apakah memang sudah benar dalam kacamata agama Ustaz? Bagaimana ketika kita memiliki pekerjaan, kemudian di pekerjaan itu berbagai macam orang di sana. Kemudian ketika berkumpul, kita tidak ikut-ikutan dengan apa yang mereka bicarakan, kita diam. Apakah ini sudah benar? Kita berkatakan benar. Tapi yang lebih baiknya itu kita tidak bareng duduk sama mereka. Kata Allah Jalla Jalaluh, jangan dalam firman Allah, wala tusahibum hatta sampai mereka itu berbicara dengan pembicaraan yang lain. Apa itu Ustaz? Ada ayatnya. Anda lupa ayatnya itu. Yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita jangan duduk bersama mereka sampai mereka berbicara dengan pembahasan yang lain, baru kita ikut nimbrung. Karena walaupun kita cuman diam saja, memang diam itu bagus. Diam itu bagus, gak ikut-ikut nimbrung. Karena nanti kalau ikut nimbrung ke bawah arus juga kita kemana-mana dan gak jelas. Dan jalannya gak jelas. Itu sudah bagus. Tapi lebih bagusnya itu ketika mereka berbicara dengan permasalahan tersebut, kita nyingkir dulu. Mungkin izin mau ke kamar mandi lah, izin mengambil air minum lah. Kemudian duduk agak jauh. Oh, kalau antum udah lihat dia udah pembahasannya beda, ya sudah barengin dia. Seperti itu kita bergaul dengan mereka. Kecuali kalau kita mau menasihatin mereka, maka silahkan. Kita menasihatin mereka, maka silahkan. Maka terus kita berusaha untuk menjaga diri kita, jemaah. Karena ingat yang terus kita sampaikan, sifat yang ada pada diri kita ini akan kita wariskan kepada anak kita. Kalau kita nimbrung sama orang-orang yang tidak benar, kemudian kita terhanyut dengan hal tersebut, itu akan kebawa sampai ke keluarga, sampai ke anak-anak, dan seterusnya. Nah, silakan berteman dengan siapapun itu boleh. Tapi kalau sudah mulai pembahasannya yang sesuatu yang mengarah kepada perbuatan yang haram, maka kita nyingkir dulu dengan berbagai cara yang bagus. Karena kita nggak bisa nasihatin dia misalnya, susah. Maka minta izin ke kamar mandi. Biasanya kalau kamar mandi dimaklumin. Nggak curiga lah dia ambil air minum dan yang lainnya. Kemudian kalau kita duduk, silahkan duduk bersama mereka. Nah, Allah Ta'ala alam. Itu sudah benar. Itu sudah benar. Tapi kalau pengen ditambahin lagi supaya nggak terhanyut kita, karena Nabi SAW mengatakan as-sahibu sahib, teman itu bisa menarik dia. Awalnya kita dengar-dengar, kayaknya asik ini. Awalnya ya kita berusaha.
Hanya asik, akhirnya ya terhanyut dengan pembicaraan tersebut. Dan seringkali itu terjadi jemaah. Nah, Allah Ta'ala alam sahab. Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Nah, yang disyariatkan kan tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 11 juga boleh Ustaz? nah, disebutkan oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin, beliau menyebutkan untuk hati-hatian ya di bulan Muharram nanti. Karena kan kita nggak tahu apakah pas menentukan pemerintah menentukan itu pas tanggal 1 atau mungkin ternyata itu belum masuk tanggal 1, dia baru tanggal 29, atau mungkin dia sudah tanggal 2 baru ditetapkan tanggal 1. Maka hendaknya silahkan boleh dia puasa di tanggal 9, 10 dan 11. Itu silahkan. Cuman kalau kita meyakini ya sudah pemerintah ini menggunakan ru'yah dia dan pas memang tanggalan hijriah seperti ya sudah, yang disyariatkan itu adalah tanggal 10-nya. Cuman Nabi mau kalau tanggal 9-nya itu nanti dikerjakan untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu membanggakan tanggal 10 Asyura. Karena Bani Israel yang mana Nabi Musa itu diselamatkan di tanggal 10 Muharram. Akhirnya Nabi mengatakan kita itu lebih berhak atas Nabi Musa daripada mereka. Maka untuk menyelisihi mereka, karena ada para sahabat mengatakan tanggal 10 itu orang-orang di luar agama Islam merayakan juga ya Nabi SAW. Ya sudah, nanti tahun depan kata Nabi kita puasa di tanggal 9 Muharram. Ternyata belum sampai Muharram berikutnya beliau meninggal dunia. Nah, Allah Ta'ala alam sahab. Boleh silahkan. Tapi kalau antum yakini tanggal 10, bismillah. Nah, itu untuk hati-hatian saja kata Syekh Shalih Ibnu Utsaimin dalam fatwanya 9, 10, 11. Nah, dan jangan sampai ini jemaah ya, karena pahalanya besar. Mana pahalanya? Yukaffiru sanatal madiyah, menghapus 1 tahun yang telah lalu dari perbuatan dosa, dan kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Jangan anggap antum duduk di majlis taklim itu nggak ada dosa, banyak dosa. Kadang kita duduk majlis taklim selesai kajian, ada orang lewat, kita ngomongin. Istri kita kadang-kadang pulang kita dari masjid, kita omelin. Anak kita omelin dan seterusnya. Maka dengan ibadah tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita. Nama Allah Ta'ala alam shawab, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga berbarokah, khusus untuk Ana, kemudian bagi para jemaah secara umum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan semua urusan kita, melancarkan pekerjaan kita jemaah, kemudian menjadikan kita orang-orang yang terus taat kepada Allah sehingga bisa kita wariskan kepada anak-anak kita, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.